Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'ah. Ikhwana fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam beberapa waktu kita dibimbing, diberikan ilmu oleh para penuntut ilmu yang produktif, yang mau mensedekahkan ilmunya, menzakati ilmunya kepada kita sekalian, seperti Ustadz Al-Fadil Abu Hanifah hafidhahullah ta'ala. Ada juga Ustadz Al-Fadil Hammam Musafa, ada Ustadz Yasronaki, yang mereka para penuntut ilmu di kota Nabi, dan alhamdulillah berkenan di masa-masa liburan berbagi ilmu kepada kita. Mudah-mudahan itu menjadi amal jariah bagi mereka sekalian, dan dengannya Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan keteguhan hati dan kekokohan di atas ilmu, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullahu khairan. Dan kita harapkan untuk berikutnya menyusul, ya, para penuntut ilmu yang lain yang siap untuk menzakati ilmunya sebagai taqarrub dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala di hari-hari yang berikutnya. Dan sepertinya ini menjadi agenda rutin kita, ya, walaupun setahun sekali di masa-masa liburan kita selalu berupaya minta bimbingan ilmu dari para penuntut ilmu kita yang mengambil ilmu dari para al-ulama, al-masyayikh, ar-rasikhuna fil ilmi, dan itu merupakan usaha yang baik. Semoga kita semua bersekutu di dalam kebaikan guna meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwana fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tiba giliran aneh, mohon izin, insyaallah kita akan bahas risalah yang qayyimah, risalah yang sangat bagus yang ditulis oleh Imamud Da'wah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan biasa risalah beliau ringkas tapi syarat dengan faidah, karena berisi dalil-dalil dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW dan aqwal salafis salih. Ya, risalah tersebut adalah Fadlul Islam, keutamaan Islam. Risalah yang berisi 13 bab. Beliau meletakkan di risalah tersebut 13 bab yang beliau bawakan dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan dinul Islam, kesempurnaan sebuah fadilah pada umat ini
itu apabila ada pada mereka dua hal, yaitu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, atau tarsihul haq wa tahdhir minal batil, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah dari perkara yang mungkar, atau menanamkan kebenaran dan mengingatkan umat dari kebatilan. Maka ketika beliau menulis risalah Fadlul Islam, itu isinya dua hal tadi, mengajak kepada yang ma'ruf dan mengingatkan dari yang mungkar. Itulah keistimewaan Islam. Isi dari Islam mengajak kepada yang ma'ruf dan memperingatkan manusia dari yang mungkar, menanamkan kebenaran dan mentahdzir, memberikan peringatan keras dari kebatilan. Maka beliau sebutkan tentang keutamaan Islam, kemudian wajibnya Islam itu untuk kita ambil, keharusan mengambil Islam dan tidak boleh mengambil selain Islam, sampai nanti beliau tuturkan tentang bid'ah dan bahaya kebid'ahan, peringatan keras dari bid'ah dan ahli bid'ah. Itu kira-kira ringkasan isi risalah tentang Fadlul Islam ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, mari kita terus bersyukur nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang paling besar yang diberikan kepada kita adalah sebagaimana yang dituturkan oleh Imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, ma an'amallahu 'alal ibadi ni'matan a'zama min an arrafahum alla ilaha illallah. Tidak pernah Allah memberikan nikmat kepada para hamba ini yang lebih agung daripada Allah kenalkan hamba tersebut dengan tauhid, dengan la ilaha illallah. Itu nikmat, ya, dan difahami sebagai nikmat, dijaga, disyukuri, terus ditingkatkan kualitasnya, dipegangi, dibawa sampai mati menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kebaikan, tidak ada maslahah, tidak ada keberuntungan, tidak ada kebahagiaan nanti di yaumul kiamah, tidak ada keselamatan, tidak ada kemuliaan kecuali dengan tauhid. Seorang yang menghabiskan umurnya untuk ibadah sampai lemah tulang belulangnya, katakanlah, habis waktunya untuk itu, bahkan habis hartanya untuk itu, tanpa tauhid sia-sia, tidak ada gunanya sama sekali. Maka ini nikmat yang paling agung, kita bisa mengenal Allah, kemudian Allah beri taufik, kita bisa mentauhidkan Allah dalam ibadah, ya. Sebagaimana kaidah yang sering disampaikan, la ibadata illa ma'at tauhid. Tidak ada ibadah sebesar apapun, sebanyak apapun, semenggunung apapun, katakanlah, setinggi apapun, tidak ada ibadah kecuali kalau dibangun di atas tauhidullah. Pahami itu, Kemudian walat tauhidah, tidak ada tauhid illa biruknain, kecuali dengan dua rukun tauhid, yaitu an-nafyu, harus siap, mau, gembira, senang
berlepas diri, menolak semua bentuk sesembahan dari selain Allah. Ya, siapapun dia, apapun, tidak ada yang berhak diibadahi sama sekali. Yang kedua, al-isbat, menetapkan satu-satunya sesembahan yang hak, yang berhak terhadap ibadah seluruh makhluk hanya Allah subhanahu wa ta'ala, wahdah la syarikalah. Sebenarnya penafsiran masalah ini setiap hari mestinya kita baca. Kalau kita zikir habis salat, misalkan la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Itu penafsirannya. Ya. Kalau kita cinta kepada tauhid, kita gembira dengan nikmat tauhid, kita akan berusaha menjaganya dengan terus mempelajari apa itu tauhid, apa lawan dari tauhid, apa tadi rukun tauhid, ada nafyu, ada isbat, apa itu surut tauhid, apa syaratnya, ada berapa? Surut la ilaha illallah, surutut tauhid ada berapa? Tuh 7. Penuntut ilmu harus tahu. Bahkan bukan hanya penuntut ilmu, ahli tauhid harus tahu. Karena tidak akan sempurna tauhidnya, bahkan tidak akan bisa dia mentauhidkan Allah kecuali dia mengenali ini syarat-syarat tauhid. Disebutkan oleh ulama kita sudah dimudahkan 7 syarat, disempurnakan dengan 1 lagi sehingga menjadi berapa? 8. Apa saja itu? Ilmun, yakinun, terus ilmun yakinun, terus ilmu yakin, kemudian apa? Ilmun yakinun, ikhlas, kemudian sidqun. Jadi ilmu, yakin, ikhlas, jujur, kemudian cinta, mahabbah. Udah berapa? 5. Ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa inqiyadin, inqiyad, tunduk patuh. Kemudian yang ke-7, qabul, diterima. Tauhid itu diterima, la ilaha illallah diterima. Disempurnakan oleh ulama berikutnya, wazida saminuha al-kufr minka, pengingkaranmu, ya, bima, dengan segala apa saja, ghairal ilahi, yang dia bukan sesembahan, minal ausani qad ulliha, dari berhala-berhala yang sudah diangkat oleh manusia sebagai sesembahan. Jadi ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha wa zida saminuhal kufranu minka bima ghairal ilahi minal ausani qad ulliha. Sudah dimandumahkan seperti itu oleh para ulama. Ini harus peduli, ya, untuk menjaga tauhid kita tadi, ya. Kenapa? Rasulullah SAW mengatakan, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Dalam riwayat lafaz yang lain, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, dia pasti masuk surga. Awal hidupnya barangkali jelek, seterusnya sampai di akhir hidupnya dia mengucapkan la ilaha illallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya
menjelang kematiannya la ilaha illallah, ikhlas dari hatinya, dia dijamin masuk surga. Ini keutamaan yang luar biasa, nikmat yang sangat besar, tauhidullah. Karena itu dijaga tauhidnya, dijaga. Tidak ada bisa menjaga tersebut kecuali dengan taufik dari Allah SWT. Maka minta taufik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. In salima imani, in salima li al iman faya fauzi. Kalau keimanan itu selamat sampai akhir hayatku, maka itu merupakan keberuntungan yang sangat besar. Ya, apalagi di kondisi-kondisi yang banyak fitnah seperti ini. Ya, na'am. Kemudian di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar juga adalah Allah Subhanahu wa taala beri taufik kita untuk bisa hidup berpegang teguh dengan akidah ahli sunnati wal jamaah, akidah salafil ummah, manhaj salafil ummah. Itu nikmat yang sangat besar, dijaga, difahami, diilmui. Ya, ahli tauhid itu cerdas. Ahli tauhid itu cerdas. Dia tidak mau mentauhidkan Allah hanya ikut-ikutan. Dia tidak mau mentauhidkan Allah hanya sekedar taklid. Dia tidak mau beragama ini sekedar warisan, enggak. Tapi tauhid dia, ittiba dia, ikutnya dia kepada sunnah, berpegang teguhnya dia dengan akidah ahli sunnati wal jamaah, itu dengan dia belajar, dia ilmui, dia fahami, dia kenali, dia ketahui kebenarannya, dan dia bangun akidahnya di atas apa yang sudah Allah karuniakan kepadanya tadi. Jadi bukan ikut-ikutan, dan jangan dibiarkan kurus, nggak diopeni. Ya, diopeni tauhidnya itu, akidah ahlis sunnati wal jamaah. Ya, sehingga kita bisa berjalan di atas kebenaran dengan taufik dari Allah tadi. Dan ini muhim jidan, penting sekali ya, memahami, hidup berpegang teguh dengan akidah ahli sunnati wal jamaah, pokok-pokok akidatus salaf. Karena dengan pokok-pokok inilah, dengan metode seperti inilah, seorang baru diukur dia berada di atas kebenaran. Wahatta, kalau seorang yang membangun akidahnya, membangun metode beragamanya dengan akidatus salaf, dengan metode salaf, kok keliru, maka kekeliruannya itu diberi uzur. Bedakan loh ya, dibedakan dengan seorang yang metode beragamanya, manhaj beragamanya itu sudah menyimpang dari metode salaf, aqidatus salaf, manhajus salaf, maka benarnya saja dicurigai. Kebetulan benar, asalnya keliru. Karena kalau tidak seperti itu, kita akan habisi seluruh ulama kita ini. Dan gerakan fitnah seperti itu adalah ya, nggak boleh belajar Fathul Bari punya Ibnu Hajar, ini orang sesat, mubtadi', bahkan ada yang mengkafirkannya. Nggak boleh baca Syarah Sahih Muslim Nawawi, karena Nawawi sesat, akidahnya Asy'ariyah misalnya. Kadang-kadang jadi subhat kepada para penuntut ilmu atau sebagian kaum muslimin. Nah, ini perlu difahami dari nikmat manhajus salaf. Nah, kalau ulama kita ini manhajnya, metode beragamanya adalah metode yang ada, yang diwarisi dari salaful ummah, barangkali kesalahan itu salah dalam ijtihad, atau karena barangkali ada subhat, tidak bisa kemudian kita keluarkan dari daerah ahli sunnati wal jamaah dengan sebab itu. Bisa difahami ini?
Berbeda dengan orang-orang yang metode beragamanya berpijak kepada ilmu kalam, misalkan ilmu filsafat yang hanya sekedar mengandalkan akal, seperti kaum Jahmiyah, Asy'ariyah misalkan, atau Aqlaniun, orang-orang ahli filsafat misalkan. Benarnya saja itu salah, apalagi salah. Kenapa? Dasar pijakannya sudah salah. Nah, dengan seperti itu kita merasakan bagaimana nikmatnya Allah memberikan kepada kita bisa mengenali manhajus salaf, kemudian kita bisa diberi taufik berpegang teguh dengan manhaj ini, kemudian kita bisa beragama dengan metode seperti ini. Dengan sebab itu Allah beri taufik kita bisa mewarisi apa yang diwariskan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nah, itu mari kita syukuri seperti itu, ya. Nah, kemudian poin ketiga yang ingin Ana sampaikan pada kesempatan kali ini sebelum kita masuk ke kitab, illam takun Ahmad ibn Hanbal fakun Abul Haytham. Kalau kalian tidak bisa menjadi seperti Imam Ahmad ibn Hanbal, maka jadilah Abul Haytham. Kalau tidak bisa menempati atau menapaki jalannya Imam Ahmad ibn Hanbal, jadilah Abul Haytham. Siapa Abul Haytham? Kenapa? Ada kisah dalam hal ini. Abdullah ibn Imam Ahmad menuturkan kisah. Beliau mengatakan, sering sekali saya mendengar ayah saya, yaitu Imam Ahmad ibn Hanbal, beliau mengatakan, Allahumma gfir li Abil Haytham, Allahumma arham Abul Haytham. Ya Allah, ampunilah Abul Haytham, ya Allah sayangilah Abul Haytham. Fakultu lahu, maka aku, anaknya ini Abdullah, berkata kepada Imam Ahmad ayahnya, waman Abul Haytham ya abati, siapa itu Abul Haytham wahai bapakku? Maka Imam Ahmad menuturkan, dia itu seorang Arab Badui yang aku belum pernah melihat wajahnya. Masya Allah, belum pernah melihat wajahnya, tapi terkesan sekali dalam hidup Imam Ahmad. Dia seorang Arab Badui yang aku belum pernah mengenal dan melihat wajahnya. Kisahnya begini, kata Imam Ahmad. Langsung saja saya sebutkan kisahnya. Pada suatu malam, saat saya, kata Imam Ahmad ini, saat saya dihadapkan kepada hukuman cambuk. Hukuman yang paling mengerikan itu hukuman cambuk. Hukuman cambuk, besok mau dieksekusi Imam Ahmad ini. Beliau di penjara, beliau dimasukkan ke dalam sel tahanan yang gelap gulita tanpa lampu, dengan diborgol, ya, yang dirantai kaki beliau dan tangan beliau, sampai beliau itu kalau jalan saking beratnya ini sering beliau itu terjungkal, saking beratnya borgol tadi, tali yang untuk mengikat beliau tadi. Padahal hanya Imam Ahmad, kayaknya nggak mungkin lari. Masya Allah. Lah beliau di penjara kenapa tuh? Kasus apa kira-kira di penjara ini? Mencuri? Tidak. Mempertahankan akidah ahli sunnati wal jamaah, Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Itu saja. Sekian banyak menawari beliau, mbok ya tauriyah kan boleh dibacakan hadis-hadis tentang bolehnya tauriyah. Tauriyah itu berkilah gitu loh, kayaknya ngomong itu tapi maksudnya yang lain supaya beliau selamat. Beliau tolak semua itu.
Ada yang mengatakan, ya Imam, Allah Subhanahu wa taala berkata, fala taqtulu anfusakum, jangan kamu bunuh dirimu sendiri. Dengan seperti ini apa kamu tidak membunuh dirimu? Maka beliau jawab, biarkan, kalau saya dihukumi telah membunuh diri saya, daripada saya membunuh sekian juta kaum muslimin akidah-akidah mereka. Karena kaum muslimin menunggu itu. Pokoknya Imam Ahmad bilang A, mereka akan ikuti A. Lah kalau kemudian beliau demi menyelamatkan dirinya lalu mengatakan Al-Quran makhluk, selesai akidah umat ini. Beliau selamat, tapi kaum muslimin mati. Beliau tidak mau seperti itu. Sabar. Ya. Begitu beliau dimasukkan sel tahanan yang gelap gulita tadi, nggak ngelihat apa-apa, kata beliau. Tiba-tiba ada orang yang menonjok dari saya, menonjok saya dari belakang. Ya. Kemudian orang itu mengatakan, apakah engkau Ahmad ibn Hanbal? Fakultu na'am, iya, saya Ahmad ibn Hanbal. Kamu kenal saya? Enggak kenal. Ya, orang itu yang nonjok tadi loh ya. Saya nggak kenal kamu, udah gelap, dan memang orang itu belum kenal, nggak pernah dikenal oleh Imam Ahmad. Maka dia mengatakan, saya Abul Haisam, saya ini Abul Haisam, ya, pencuri kelas kakap. Oh, ini di penjara loh itu, napi dia itu, ya, pencuri kelas kakap, peminum khamr, perampok, begal, udah lengkap. Ya, maktubun fi diwani amiril mu'minin anni julitu samaniyata asara alfin jaldah. Saya ini tervonis di hadapan Amirul Mukminin mendapatkan hukuman cambuk dengan berbagai kasus kejahatan yang saya lakukan. Pencuri, perampok, minum khamr, begal, wis pokoknya residivis kelas kakap ini udah. Nah, itu yang nemu Imam Ahmad itu. Ini saya Abul Haisam. Tapi apa kata dia? Waqad ihtamaltu kulla dzalika fi sabilis syaitan. Aku hadapi hukuman-hukuman itu wahai Ahmad. Saya sabar, saya kuat tahan itu, padahal itu di jalan syaitan. Fasbir, maka bersabarlah. Subhanallah. Menasihati siapa? Imam Ahmad. Memotivasi siapa? Imam Ahmad. Fasbir, maka bersabarlah. Anta fi sabilillah ya Ahmad, engkau berada di jalan Allah. Kalau aku dihukum sekian ribu cambuk dengan kasus kejahatan, saya jalani padahal itu di atas jalan syaitan, maka bersabarlah kamu. Kamu di atas jalan Allah, sabarlah. Luar biasa. Penjahat ya penjahat, berbeda dengan ahli bidah. Namanya penjahat, hatinya tidak tersentuh dengan kejahatan tadi. Dia mengerti ini Imam Ahmad di atas jalan Allah, maka dia motivasi, bersabarlah kamu di jalan Allah. Aku saja di jalan setan sabar, kamu di jalan Allah kok tidak sabar? Bersabarlah. Kalimat ini masuk di hati Imam Ahmad, maka beliau mengatakan, falamma awthaquni wa budi al-jild fakuntu kullama nazala sautu ala dhahri tadzakartu kalama Abil Haisam. Maka ketika mereka sudah ikat aku dan aku sudah dicambui, setiap kali cambuan itu mengenai punggung saya ingat ucapan Abul Haisam, sabar ya Ahmad, sabar ya Ahmad, sehingga beliau kuat kokoh bersabar menerima cambukan-cambukan tersebut. Masya Allah. Maka beliau menghibur dirinya. Ucapan Abul Haisam mengingatkan saya bahwa saya di atas jalan kebenaran, saya harus sabar menjalani ini. Subhanallah. Karena itu jadi motivasi bagi Imam Ahmad di dalam memegangi kebenaran. Sampai cambukan, dan beliau itu meskipun Imam Ahmad itu hukuman yang paling beliau takut itu adalah dicambuk. Cambuk
kadang-kadang sudah dicambuk 2 kali dengan cambukan yang tanpa ampun ya, bukan itu cambukan hukuman kan. Marah betul kan. Itu bisa pingsan beliau itu dicambuk itu, tapi itu bisa kuat beliau jalani dengan motivasi siapa tadi? Abu Haisam, residivis kelas kakap tadi, Masya Allah. Maka beliau selalu doakan, Allahumma gfir Abi Haisam, Allahumma arham Abil Haisam. Karena itu ikhwah, kalau kita nggak bisa di dalam kedudukan Imam Ahmad, nggak bisa mendakwahkan ilmu ini, tidak bisa mendakwahkan kebenaran ini, tidak bisa kita berperan atau berjalan di jalannya Imam Ahmad, minimal jadilah Abul Haisam. Motivasi, dorong, dukung. Kalau kita nggak bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Imam Ahmad, jangan digembosi manusia ini jadi jalan kebenaran, jangan ngeribetin dakwah, jangan membubarkan kajian, jangan nakal dalam dakwah ini. Motivasilah diri kita dan orang lain supaya bisa memberikan poin-poin yang akan menjadikan dakwah ini bisa dipikul dengan semangat, dengan sabar. Jangan malah jadi provokator. Masya Allah ya, ini kisah yang sangat inspiratif. Maka ambil pelajaran di situ ya. Nah, ikhwan fiddin wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, itu 3 poin yang ingin Anda sampaikan. Semuanya nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari nikmat yang paling agung tauhidullah, sekali lagi dijaga. Ayo kita sama-sama menjaga ini. Tidak ada jaminan bagi kita ini. Ada yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW? Tidak ada. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok subuh, besoknya lagi, fitnah demikian banyak. Maka selalu kita panjatkan dengan jujur dan ikhlas munajat kepada Allah, minta taufik agar Allah teguhkan kita di atas tauhid ilal mamat, sampai kita mati. Yang kedua, syukuri, pegang teguh, pelihara, jaga nikmat hidup di atas manhaj ahli sunnati wal jamaah. Jangan bermain-main di situ ya, dijaga betul-betul, dijaga. Ini nikmat yang luar biasa. Orang baru merasakan ini nikmat yang luar biasa kalau dia betul-betul mengerti bahwa ini nikmat. Beragama dengan manhajus salaf, nikmat, lezat. Gak ada metode beragama yang lain yang diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, tidak ada. Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, para sahabat, kemudian yang setelahnya para tabi'in, kemudian yang setelahnya yaitu tabi'ut tabi'in. Kurun salas, kurun mufaddalah, 3 generasi umat yang utama. Manhaj mereka, metode mereka sudah merupakan metode yang pas, yang benar, satu-satunya di dalam memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Gak usah ragu-ragu, ini gak boleh tawar-menawar nih, harus cash ya, harus betul-betul difahami ya. Nah, baik. Kemudian ikhwana fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ambil faidah dari kisah inspiratif yang tadi kita sebutkan, kisah Abul Haisam dan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Sehingga kalau kita tidak bisa jadi Imam Ahmad, kebaikan kita satu kata, coba itu satu kata, isbir ya Ahmad, satu kalimat, bersabarlah wahai Ahmad. Innaka fi sabilillah, fi sabilil haq, sungguhnya engkau di atas jalan Allah, di atas jalan kebenaran. Itu ternyata menjadi apa? Benteng yang kuat bagi seorang Imam Ahmad untuk menjalani kebenaran itu meskipun sekian beratnya tantangan yang harus dihadapi. Nah, coba minimal kita memotivasi, mendorong orang lain, menjaga apa yang kita mampu dari kebenaran, dari dakwah ini. Barangkali dengan itu menjadi timbangan kebaikan kita nanti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Abul Haisam, kesabaran Imam Ahmad karena terinspirasi dari ucapannya itu menjadi tabungan tersendiri bagi Abul Haisam dari kebaikan-kebaikan dia nanti yang akan dipetik di yaumul qiyamah. Itu seorang penjahat loh ya,
Masya Allah ya. Nah, kemudian kita ke risalah Fadlul Islam. Fadlul Islam, keutamaan Islam. Fadlul, keutamaan itu maknanya ziyadah, nilai tambah. Jadi nilai lebih, nilai tambah, keutamaan ya. Kemudian al-Islam, Fadlul Islam, berarti nilai tambah al-Islam. Yang dimaksud oleh muallif dalam risalahnya ini adalah Islam yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Islam itu memiliki dua makna, baik secara bahasa ataupun secara istilah. Ya. Al-Islamu lughatan, Islam secara bahasa, huwa al-inqiyadu wal khudu'u wad dhul, tunduk, patuh dan menghinakan diri, itu Islam. Aslama wastaslama ay inqada. Jadi kalau aslama menyerah, wastaslama sama menyerah, artinya menyerah dan tunduk. Itu arti Islam secara bahasa. Jadi seorang muslim itu seorang yang tunduk, menyerah. Ya. Nah, menyerah ini ada dua macam. Menyerah yang sifatnya kauni, menyerah yang sifatnya kauni. Kauni itu ya kalau bahasa kita alami, secara hukum alam, mau tidak mau dia harus menyerah sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya Islam kauni, menyerah secara kauni. Maknanya istislamu jami'il khalaik li awamirillah, menyerahnya semua makhluk dengan perintah dan ketentuan Allah. Itu juga Islam secara bahasa. Jadi menyerah dengan ketentuan Allah. Muslim kafir semua makhluk nggak bisa. Ya, antum misalkan mencari ma'isyah, udah bekerja keras, targetnya sehari itu dapat berapa targetnya? Mesti banyak ini targetnya, tapi nggak pernah kesampaian. 10 juta misalkan, sehari misalkan target dapat 1 juta atau 500.000, udah banyak ya, udah banyak. Tapi sudah dia upayakan, dia sudah ibaratnya curahkan semuanya, dapatnya 50.000. Nyerah apa enggak nyerah? Nyerah. Mau enggak mau Allah bagikan saat itu 50.000, meskipun target kita 500.000. Ini mau enggak mau harus menyerah dengan aturan Allah. Kita punya orang tua, ya, sakit, sudah kita obatkan, pilih dokter yang paling pakar, pilih rumah sakit yang paling sempurna, ibaratnya apa, peralatannya sudah kita rawat dengan sebaik-baiknya, ibaratnya mati. Nyerah apa enggak nyerah? Nyerah. Itu istislam li amrillah kauniyan, mau enggak mau harus begitu aturan Allah, enggak bisa kita tolak.
Ini harus lahir, ini harus mati, ini hidup, ini sakit, ini sehat, ini lapang, ini sempit, ini diluaskan rizkinya, ini dikurangi rizkinya. Semua itu ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini hujan sebelah sana, yang sini tidak. Ini panas, yang sana kemarau, sana paceklik, dan seterusnya. Itu semua aturan Allah yang mau tidak mau makhluk ini harus tunduk patuh terhadapnya. Itu Islam kauni. Ya. Yang kedua, Islam asy-syar'i. Mana Islam asy-syar'i? Wa ma'nahu al-istislam wal inqiyadu li awamirillahi ta'ala asy-syar'iyyah. Maknanya adalah tunduk patuh menyerah kepada perintah Allah yang bentuknya syar'i. Suruh salat mau salat, suruh bayar zakat suruh meninggalkan perkara-perkara yang haram dia tinggalkan, dan seterusnya. Nah, tunduk patuh kepada syariat Allah. Alhamdulillah kita diberi yang ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun tidak sempurna, masih banyak kurangnya, disyukuri, nanti ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Islam secara bahasa, artinya tunduk patuh dengan dua versi. Tunduk patuh secara hukum alam, ya seperti tadi. Yang kedua, tunduk patuh karena mengikuti perintah apa? Syar'i. Dan itu semua nggak bisa loh, kecuali dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, semua adalah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sholat, bahkan kita bisa bermajlis malam hari ini, semua dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa baca Quran, kita bisa melazimi zikir ba'da shalah, zikir pagi petang, semua itu taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah merasa itu kehebatan kita, jangan. Meskipun ustadz kabir, misalkan kabir apa kibar, ustadz yang ilmunya masya Allah, jangan pernah merasa dia bisa taat kepada Allah itu karena upaya dirinya sendiri. Jangan, itu suudzon sama Allah. Ya. Nah, buktinya banyak loh. Kita ini kadang-kadang zikir pagi petang luput, padahal sudah hafal. Gak bisa kita sendiri. Zikir ba'da sholat saja kadang-kadang luput. Sholat sunnah rawatib yang kemarin sudah kita pelajari, paham, banyak yang luput. Praktek amalnya, kalau nggak dikasih taufik oleh Allah, sholat sunnah apa tidak? Bolong-bolong gitu. Nabi katakan paling afdolnya sholat itu di rumah, kecuali sholat fardu. Nah, kalau sudah pulang sholat sunnah biasanya sudah terlindas dengan kesibukan yang lain, nggak sholat sunnah. Akhirnya sholat dawam di masjid terus, padahal itu kurang utama, karena yang afdal di mana tadi? Di rumah. Itu menunjukkan bahwa kita ini bisa dengan apa? Dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Antumul fuqara'u ilallah. Karena itu angkat tangan, minta kepada Allah taufik. Ya, para penuntut ilmu itu mau baca kitab gitu, kalau nggak diberi taufik oleh Allah, wallahi nggak akan bisa. Paling di bawah aja. Dah, assalamualaikum. Dah, nggak kebaca kitab. Kadang-kadang bawa kitab mau apa, nggak minta taufik kepada Allah. Coba dikuatkan niatnya ini, yakin tanpa taufik dari Allah ini, biar saya bawa kemanapun nggak akan saya baca, nggak akan bisa. Minta kepada Allah, ya Allah wafiqni, ya Allah wafiqni, beri taufik hambamu ini ya Allah, baru bisa. Nggak boleh para penuntut ilmu tasahilun dalam hal itu. Doa antum penuntut ilmu itu harus lebih banyak daripada jamaah yang lain ini loh ya. Karena kebutuhan kita kepada Allah jauh di atas kebutuhan mereka. In kuntum ta'lamun, jika kalian tahu.
Ya, kebutuhan yang paling mulia, yang paling besar, paling tinggi adalah kebutuhan terhadap apa? Ilmu syar'i. Maka panjatkan doa kepada Allah. Ya, ini tauhid namanya. Tauhid itu seperti itu. Jadi nggak pernah kita sandarkan kepada diri kita ini. Diri kita ini apa? Sandarkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa belajar, kita bisa memahami, kita duduk di majelis di hadapan ustadz, kita bisa faham dengan penjelasan ustadz itu. Betul-betul itu murni taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka diperjuangkan, dikejar. Nah, baik. Itu Islam makna lughah ya. Kemudian Islam yang syar'i tadi, Islam yang secara makna syar'i yaitu syariat Allah, yanqasimu ila amin wa khas, terbagi menjadi Islam bimakna umum dan Islam dengan makna khusus ya. Islam dengan makna umum itu adalah agama yang datang dengannya seluruh rasul dan nabi, agama yang dibawa oleh seluruh rasul dan nabi, itu dinul Islam, itu Islam dengan makna umum ya, agama yang datang dengannya seluruh nabi dan rasul. Sejak siapa? Adam misalkan, atau rasul pertama Nuh alaihi salam sampai kepada rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dinuhum Islam, agama mereka Islam. Ini bukan hanya klaim tanpa dalil ya, tanpa bukti, bukan, tapi begitu yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang Nuh alaihi salam. Nuh rasul pertama ya. Nuh alaihi salam, rasul yang pertama. Dalam firman Allah surat Yunus ayat 72, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajr in ajriya illa 'ala Allah wa umirtu an akuna minal muslimin." Begitu didakwai oleh Nuh, berapa lama Nuh berdakwah? 950 tahun. Dan itu bukan hanya daurah bulanan, bukan begitu, atau satu semester sekali, bukan. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailaw wa nahara wa lam yazidhum du'ai illa firara. Ya Rabbku, aku sudah seru kaumku siang dan malam, tapi seruanku, dakwahku kepada mereka tidak menambah kecuali mereka lari. Didakwahi tambah lari, tambah enggak. 950 tahun. Betapa sabarnya Nuh alaihi salam, enggak pernah meninggalkan dakwah, enggak pernah. Masya Allah, tidak putus asa dari dakwah, tidak ya. Itu rasul yang pertama. Wa umirtu an akuna minal muslimin, di sini berarti, dan aku diperintah tadi, jika kalian berpaling dari dakwahku, maka saya tidak minta upah kepada kalian, itu upah saya itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan aku diperintah untuk menjadi termasuk orang-orang yang muslimin, orang yang berserah diri, dinul Islam. Berarti agamanya Nuh apa? Islam ya. Wa kama qala ta'ala, dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang Ibrahim alaihi salam, maka Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima. Ibrahim itu bukan golongan Yahudi, karena Yahudi mengatakan Ibrahim itu termasuk kami, Nasrani mengatakan Ibrahim itu golongan kami. Coba, Ibrahim itu saking bagusnya orang,
akhlaknya bagus, agamanya bagus, ilmunya bagus, perangainya bagus, untuk rebutan. Yahudi klaim Ibrahim bagian dari kami, Nasrani mengklaim Ibrahim bagian dari kami. Allah tegaskan, Ibrahim itu bukan Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani, tapi Ibrahim itu adalah seorang yang lurus, ahli tauhid, musliman, seorang muslim yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti agamanya Ibrahim apa? Islam. Islam dengan makna apa ini? Umum. Ya. Nah, beliau juga berdoa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana waj'alna muslimaini lak. Ya Allah, jadikanlah kami, Ibrahim dengan putranya, dua orang muslim yang menyerah kepadamu. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, dan termasuk dari anak keturunan kami jadikanlah umat yang muslimatan lak, menyerah kepadamu, muslim. Wa arina manasikana, dan tunjukkan kepada kami tata cara ibadah kami. Wa tub alaina, dan berilah taubat kepada kami. Innaka antat tawwabur rahim, sungguhnya engkau adalah zat yang maha menerima taubat dan maha kasih sayang. Itu Ibrahim, berarti muslim. Ya. Nah, kemudian kisah tentang Bani Israel. Wa qala ta'ala, wa jawazna bi Bani Israel al-bahra, dan kami lewatkan Bani Israel itu bahar, melewati laut. Dan ini kejadian yang luar biasa, ya, nikmat yang besar kepada Bani Israel di saat sudah tidak ada lagi upaya, nggak ada, tersisa tawakul, dan Allah la yukhliful mi'ad. Ketika mereka keluar dari Mesir, dikejar sama Fir'aun dan bala tentaranya, terjebak mereka di laut, depan lautan, belakang Fir'aun dan bala tentaranya yang lengkap dengan persenjataannya. Mereka orang-orang lemah yang sekian ratus tahun dijajah, mau lari kemana? Melawan tidak mungkin, jalan terus masuk laut. Maka sebagian mereka sudah gelisah, keputusasaan sudah menyelimuti pikiran dan hati mereka. Mereka mengatakan inna lamudrakun, udah habis, kita pasti tertangkap. Tapi Musa sebagai hamba Allah yang sempurna tawakulnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengerti tentang Allah, dia faham bahwa yang memerintah Allah seperti itu, yang memerintah dia untuk melakukan ini adalah Allah, tidak mungkin Allah akan menyia-nyiakan dan membiarkannya. Maka dengan tegas dia jawab, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak, kita tidak akan tertangkap, kita tidak akan termadoroti, bersamaku Rabbku, dan pasti dia akan membimbingku. Betul. Akhirnya Allah jadikan air yang cair, yang sifatnya kalau orang masuk ke situ pasti tenggelam, menjadi benda padat. Mungkin tidak mungkin? Mungkin. Air ciptaan siapa? Allah. Amrullahil kalam, urusan Allah, perintah Allah itu dengan ucapan saja. Innama amruhu idza arada sayan ayyakula lahu kun fayakun. Sudah. Air makhluknya Allah, kalau Allah yang panggil selesai, pasti nurut. Sebagaimana api ciptaan Allah, Allah suruh dingin ya dingin. Ya. Nah, wajawazna bi Bani Israil al-bahra, dan kami seberangkan Bani Israel itu lautan tadi, ya. Fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyaw wa adwa, dibuntuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya karena mau berlaku sewenang-wenang dan penuh permusuhan kepada Bani Israel tadi. Hatta idza adrakahul gharq, sampai ketika Fir'aun ini akhirnya Allah tenggelamkan, sudah mau mati begitu tenggelam itu. Fir'aun loh ini ya, Fir'aun kafir, akfarun nas,
Qala, dia mengatakan, amantu, aku beriman, annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil, bahwasanya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah yang beriman kepadanya Bani Israel. Wa ana minal muslimin. Lu Fir'aun itu masuk Islam, sudah mau mati, nyawa sudah di kerongkongan, diterima taubatnya? Tidak, karena sudah yugorgir, nyawa sudah mendesak di kerongkongan, nggak diterima lagi. Dia taubat, wa ana minal muslimin. Dan Allah lebih tahu tentang hati dan pikirannya Fir'aun ini daripada siapapun. Sampai ketika Fir'aun, dalam satu riwayat hadis yang sahih, ketika Fir'aun itu sudah mau tenggelam, merengek-rengek begitu, dia merengek minta kasih sayang Allah dan seterusnya, Jibril itu jengkel, sehingga dia ambil tanah liat di sisi laut itu tadi, disumbatkan ke mulutnya. Dan ditanya, kenapa? Saya takut kalau rahmat Allah turun. Allahu Akbar. Rabbukum arhamur rahim. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Fir'aun lagi sudah seperti itu, akfarun nas. Jibril yang kenal Allah itu khawatir kalau Allah masih kasihan sama dia, sehingga supaya nggak merengek-rengek disumbat mulutnya pakai tanah liat. Allahu Akbar. Itu Allah Rabb kita, sayang betul kepada hambanya, rahmatnya wasi'at kulla syai'. Nah, ya, wa qala ta'ala tentang Isa, Allah berfirman tentang Isa alaihi salam, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi wasad bi anna muslimun. Ketika Isa ini merasakan dari mereka akan adanya kekafiran, maka Isa ini berkata kepada kaumnya, man ansari ilallah, siapa yang siap jadi penolong-penolongku kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al hawariyun, maka hawariyun mengatakan, nahnu ansarullah, kami siap jadi penolong-penolong Allah subhanahu wa ta'ala. Washhad bi anna muslimun, dan saksikan kami adalah orang-orang muslim. Berarti agama pada saat itu apa? Islam. Jelas ya? Ini Islam bermakna umum, dan banyak sekali dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwa agama yang ada pada para nabi dan rasul dari awal sampai akhir itu adalah dinul Islam, sehingga Allah tegaskan innad dina indallahi al-Islam, sungguhnya agama di sisi Allah hanyalah apa? Al-Islam. Tayyib. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah itu pembahasan kita pada malam hari ini, kitab Fadlul Islam. Kita baru memahami makna Fadl dan Al-Islam, ya. Insyaallah nanti kita sambung pada pertemuan berikutnya bi'aunillahi subhanahu wa ta'ala. Wal ilmu indallah. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.